Shalom. Yang terhormat Ibu Luli sebagai dosen pengampu mata kuliah fonologi, dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Maria Wasti Mituran dengan NIM 2510310101. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 25 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengaruh bunyi transkripsi dan transliterasi, dan yang kedua, manfaat kajian fonologi, dan yang ketiga, menganalisis konsonan. Materi yang pertama yaitu pengaruh bunyi transkripsi dan transliterasi. Pengaruh bunyi. Pengaruh bunyi secara umum adalah efek atau perubahan yang disebabkan oleh gelombang suara terhadap lingkungan, makhluk hidup, atau benda mati di sekitarnya. Efek ini bisa bersifat fisik, psikologis, lingkungan, atau bahkan teknologi. Aspek pengaruh bunyi. Yang pertama, fisik, yaitu getaran, resonansi, kerusakan material. Yang kedua, psikologis, yaitu emosi, suasana hati, dan perilaku. Yang ketiga, itu lingkungan, polusi suara, gangguan ekosistem. Dan yang keempat adalah teknologi, yaitu aplikasi dalam sonar, medis, dan industri. Contoh pengaruh bunyi. Yang pertama, musik memengaruhi emosi. Yang kedua, alarm memberikan peringatan. Yang ketiga, kebisingan lalu lintas menyebabkan stres. Dan yang keempat, sonar mendeteksi objek di bawah air. Dampak negatif. Yang pertama, gangguan pendengaran. Yang kedua, stres dan kecemasan. Yang ketiga, gangguan tidur. Dan yang keempat, gangguan kesehatan, yaitu tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Dampak positif yaitu terapi musik. Yang kedua, komunikasi. Dan yang ketiga, teknologi. Yang berikut adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses mengubah bahasa lisan menjadi bentuk tulisan. Tujuannya adalah mempresentasikan apa yang diucapkan sedekat mungkin dengan asli. Yang berikut adalah jenis transkripsi. Yang pertama, transkripsi fonetik adalah sistem penulisan yang mempresentasikan bunyi ujaran secara detail atau akurat. Ini adalah representasi visual dari bagaimana suatu kata atau frasa diucapkan, menggunakan simbol-simbol khusus untuk mencatat setiap nuansa bunyi. Yang kedua adalah transkripsi fonemik. Adalah sistem penulisan yang mempresentasikan bunyi ujaran pada tingkat fonem, yaitu unit terkecil yang membedakan makna dari satu bahasa dengan kata lain. Transkripsi fonemik hanya mencatat perbedaan bunyi dan signifikasi secara linguistik. Yang berikut adalah transliterasi. Transliterasi adalah pengalihan teks dari suatu sistem penulisan ke sistem penulisan lain dengan mengganti huruf abjad yang sama dari satu abjad yang lain. Proses ini berfokus pada penggantian karakter atau huruf, bahkan pada suatu bunyi atau pengucapan. Perbedaan dengan transkripsi adalah transliterasi berkaitan dengan penggantian huruf, sedangkan transkripsi memetakan bunyi dari suatu bahasa ke sistem penulisan yang lain. Jadi, secara keseluruhan, kesimpulan dari materi tersebut adalah pemahaman tentang bunyi sangat fundamental dalam proses transkripsi maupun transliterasi. Dalam transkripsi, bunyi menentukan bagaimana bahasa lisan dipresentasikan dalam bentuk tulisan. Sementara itu, dalam transliterasi, kesadaran bunyi-bunyi bahasa menjadi fondasi penting bagi kemampuan membaca dan menulis secara efektif. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang manfaat kajian fonologi. Unsur bahasa dan bunyi yang dipelajari dalam bahasa. Pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, bagaimana bunyi tersebut dihasilkan, dan cara bunyi itu berubah dalam bahasa. Fonologi tidak hanya mengkaji bunyi secara fisik, tetapi lebih menekan pada bagaimana bunyi tersebut berfungsi untuk membedakan makna dalam bahasa. Yang berikut adalah manfaat fonologi. Yang pertama, memahami cara bunyi berfungsi, yaitu cara bunyi berfungsi atau mekanisme
bagaimana bunyi dihasilkan, bergerak, dan diterima. Contohnya, bunyi dihasilkan ketika drum dipukul menyebabkan drum bergetar. Yang kedua yaitu membantu dalam pembelajaran bahasa, yaitu bantuan bahasa merupakan suatu bentuk dukungan, alat, atau sumber daya yang diberikan kepada pembelajar untuk meningkatkan proses dalam memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa baru atau kedua. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan pengucapan dan pemahaman bahasa. Adalah proses sistematis untuk membuat seseorang dapat berbicara mengerti suatu bahasa dengan jelas, akurat, dan efektif. Menjelaskan unsur utama bahasa. Yang pertama, bahasa terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama fonem, unit bunyi terkecil. Yang kedua, morfem, yaitu unit pembentuk makna terkecil. Dan yang ketiga, sintaksis, yaitu struktur kalimat. Dan yang keempat, semantik, yaitu makna. Yang kedua, fokus dalam kajian fonologi adalah pada fonem sebagai unsur dasar bunyi. Yang berikutnya adalah bunyi yang dipelajari, yaitu yang pertama, bunyi bahasa yang dipelajari meliputi satu, fonem, yaitu bunyi yang membedakan makna, dan yang kedua, intonasi dan tekanan, dan yang ketiga adalah variasi bunyi menurut konteks linguistik. Yang kedua, contoh bunyi yang dipelajari. Yang pertama, bunyi vokal dan konsonan, dan yang kedua, perbedaan bunyi pada bahasa daerah atau variasi dialek. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah kajian fonologi penting untuk memahami bahasa secara mendalam, dan yang berikutnya yaitu menjelaskan unsur utama bahasa sangat penting untuk dasar belajar bahasa, dan yang berikutnya memahami bunyi yang mempelajari membantu dan penghafalan yang interpretasi bahasa, dan yang terakhir tes tulisan digunakan untuk mengukur pemahaman materi. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu menganalisis konsonan. Pengertian konsonan hambat letung adalah bunyi konsonan di mana aliran udara dari paru-paru dihambat sepenuhnya oleh artikulator atau bagian mulut dan kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Contoh konsonan hambat letup dalam bahasa Indonesia. Contoh konsonan hambat letup adalah P, B, T, D, K, dan G. Yang berikutnya adalah konsonan nasal. Mengidentifikasi konsonan nasal diidentifikasi melalui cara produksi suaranya, yaitu ketika udara keluar melalui rongga hidung atau nasal karena volume atau langit-langit lunak diturunkan dari rongga mulut ditutup oleh artikulator seperti bibir atau lidah. Cara mengidentifikasi yaitu yang pertama, periksa aliran udara. Yang kedua, perhatikan polusi lidah dan bibir. Dan yang ketiga, menguji dengan konsonan nasal lain. Dan yang keempat, menggunakan bantuan fonetik. Contohnya, M seperti pada kata mama atau makan, dan N seperti pada kata nasi atau nama, dan N atau NY seperti pada kata menyanyi atau minuman, dan N atau NY seperti pada kata bunga atau tulang. Yang berikut adalah konsonan paduan. Analisis tempat artikulasi. Ini merujuk pada lokasi di saluran vokal di mana hambatan terjadi. Contoh tempat artikulasi meliputi bilabial, yaitu menggunakan kedua bibir, misalnya P, B, M. Labiodental, yaitu menggunakan bibir bawah, dan gigi atas atau misalnya F, V. Yang berikut yaitu dental atau alveolor, menggunakan ujung lidah dan gigi atau gusi, misalnya T, D, S, Z, N, I, R. Palatal, menggunakan bagian tengah lidah atau langit
langit-langit keras, misalnya CIN, dan velar menggunakan bagian belakang lidah atau langit-langit lunak, misalnya KGN, dan glotal adalah hambatan terjadi di glotis, misalnya H. Yang berikut adalah konsonan paduan yang analisis. Yang kedua, analisis cara artikulasi. Ini merujuk pada jenis hambatan yang terjadi pada aliran udara. Contoh cara artikulasi meliputi yang pertama, plosif atau hambatan, yaitu aliran udara dihentikan sepenuhnya, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba, misalnya P, B, T, D, K, G. Frikatif atau desis, geser. Aliran udara dipaksa melewati celah sempit menghasilkan bunyi desis, misalnya F, S, H. Dan berikutnya yaitu afrikat, yaitu hambatan atau frikatif, kombinasi dari plosif atau frikat, misalnya C, I. Yang berikutnya juga nasal atau seng-au, adalah udara keluar melalui saluran hidung, misalnya M, N, N. Lateral atau sampingan, udara keluar melalui sisi lidah, misalnya I. Dan yang terakhir adalah aproximant atau hampiran, yaitu alat ucap terdekatan tetapi tidak cukup rapat untuk menimbulkan desis, misalnya W, Y. Yang berikutnya lagi yaitu menganalisis, analisis penyuaraan atau voking. Ini merujuk pada apakah pita suara bergetar atau tidak saat bunyi dihasilkan. Contoh cara artikulasi meliputi bersuara. Pita suara bergetar, misalnya B, D, G, Z. Tak suara, pita suara tidak bergetar, misalnya P, T, K, S, F, H. Yang berikutnya lagi kita masuk pada konsonan geseran. Menjelaskan konsonan geseran atau frikafit adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan cara mempersempit saluran udara di dalam mulut atau tenggorokan tanpa menutupnya sepenuhnya dengan udara dari paru-paru dipaksa melewati celah sempit tersebut, menimbulkan gesekan atau desis yang terdengar jelas. Mekanisme pembentukan konsonan frikatif melibatkan dua artikulator atau organ bicara yang bergerak seperti bibir atau lidah, dan organ bicara pasif seperti gigi atau langit-langit yang saling mendekat. Celah yang berbentuk tidak menghalangi aliran udara sepenuhnya seperti pada konsonan frikatif, tetapi justru menciptakan turbulensi atau gesekan udara yang berbunyi saat melewatinya. Contoh dalam bahasa Indonesia beberapa konsonan yang tergolong frikatif antara lain yang pertama F pada kata fisik, dan yang kedua S pada kata saya, dan yang ketiga H pada kata hati, yang keempat V pada kata video meskipun sering diucapkan seperti F, Z pada kata zaman, dan SY atau Y pada kata syarat. Konsonan getar. Mengidentifikasi. Untuk mengidentifikasi konsonan getar, lakukan dengan cara mengucapkan huruf konsonan sambil merasakan getaran di tenggorokan Anda. Jika pita suara Anda bergetar sangat mengucapkan huruf tersebut, maka itu adalah konsonan getar. Cara mengidentifikasi. Gunakan jari Anda, gunakan huruf konsonan, rasakan getaran, identifikasi konsonan. Contoh, 1. R, bunyi getar alveolar, misalnya pada kata B, bunyi getar bibir, misalnya pada beberapa dialek bahasa Nias, dan R, bunyi getaran ular atau ditemukan dalam bahasa Indonesia.
Konsonan sentuhan. Untuk mengidentifikasi sentuhan, kita perlu memahami bagaimana udara melewati rongga mulut, tempat persentuhan atau kedekatan alat ucap, seperti bibir, lidah, langit-langit saat bunyi tersebut diucapkan. Cara mengidentifikasi yang pertama, fokus pada aliran udara. Yang kedua, identifikasi posisi alat ucap. Dan yang ketiga, perhatikan getaran pita suara atau bersuara atau tidak bersuara. Contoh yang pertama, tidak bersuara. F. Bibir. I. S. Alveolar. C. Palatal. H. Glotal. C. Palatal bersuara, dan Z. Alveolar. Yang terakhir adalah konsonan sentuhan kuat. Mengidentifikasi konsonan sentuhan kuat atau artikulatory adalah jenis konsonan yang dihasilkan dengan cara pita suara atau alat bicara lainnya menyentuh atau memblokir arus udara lalu melepaskannya secara mendadak. Cara mengidentifikasi yaitu